Selamat malam kepada teman-temanku yang masih semangat belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang independent or dependent clause. Jadi kita belajar pada kesempatan ini, kita akan belajar independent and dependent clause, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar independent or dependent clause. Apa yang dimaksud dengan independent? Independent is a group of words that contains a subject and verb that a group of words that contain a subject and verb and expresses complete thoughts. Jadi independent ini sekumpulan atau gabungan subjek dan verb yang mempunyai makna. Jadi sudah bermakna, maknanya sudah jelas dan tidak menggantung. Besides, sedangkan dependent clause is a group of words that contain a subject and verb and doesn't express complete thoughts. Jadi bedanya, kalau bedanya antara independen dan dependent itu, ketika independen sudah jelas artinya, punya makna yang jelas. Sedangkan dependent maknanya belum jelas di sini. Bedanya. Kalau dependent doesn't express complete, sedangkan independent express. Ini bedanya antara independent dan dependent. Bedanya, kalau independent itu maknanya sudah jelas, sedangkan dependent maknanya masih belum jelas.
Oke. Baik, kita lanjut. Sebuah clause teman-temanku semua, dinyatakan clause apabila ada subjek dan predikat atau ada verb di sini. Contoh misalnya number 1, she is crying. Ini dinyatakan sebagai clause karena ada subjek dan predikat. Sedangkan number 2, he like it. Dia menyukainya. Ini dikatakan clause karena ada subjek dan verb. Kemudian ada lagi, contohnya adalah they are eating misalnya. Ini dikatakan clause karena apa? Karena ada predikat dan verbnya. Kalau tidak ada predikat dan verb maka tidak bisa dikatakan clause, tapi adalah phrase atau frase. Frase ini dia tidak ada predikat dan subjek. Predikat dan subjek dan verb tidak ada kalau phrase. Contoh misalnya, in the morning. Nih. Kedua, a cup of coffee. A cup of coffee. Contoh lagi, a bowl of soup. Ini adalah phrase atau frase. Di frase ini tidak ada subjek dan predikat, gitu ya. Jadi tadi bedanya independen adalah kalimat sekelompok gabungan dari subjek dan predikat yang maknanya sudah jelas, itu independent clause. Sedangkan kalau dependent clause adalah gabungan subjek dan predikat yang maknanya masih belum jelas, masih menggantung. Contoh misalnya ini namanya, ini si crying, ini merupakan dependent clause, gitu ya. Sedangkan he like it, itu bisa dikatakan adalah independent. Sedangkan clause sendiri adalah syaratnya harus ada subjek dan verb. Kalau ada subjek dan verb bisa dikatakan clause. Kalau tak ada subjek dan predikat, subjek dan verb, maka disediakan phrase atau frase. Oke, next. Untuk lebih jelas, mari kita pahami beberapa kalimat yang harus kita nyatakan bahwa kalimat tersebut independent atau dependent clause. Contoh nomor 1, Rahmat like drinking coffee.
But Ayu is trying to avoid caffeine. Nah, dari kalimat ini kita bisa menentukan mana yang disebut independen dan mana yang disebut dependen. Kalau independen makna jelas, seperti Rahmat like drinking kopi. Rahmat suka minum kopi, sudah jelas bahwa Rahmat ini suka minum kopi dan maknanya jelas. Maka Rahmat like drinking kopi ini disebut independen karena ada subjek, ada verb, dan mengandung makna yang jelas, tidak menggantung. But Ayu is trying to avoid caffeine. Ini kalimat kedua juga merupakan kalimat independen karena jelas bahwa Ayu mencoba untuk mencegah kafein. Di sini ada subjek, ada verb, dan maknanya tidak menggantung, jelas maknanya. Orang paham bahwa Ayu mencoba untuk mencegah kafein. Jadi orang berpaham. Jadi independent clause itu maknanya jelas, orang sudah paham, tidak punya pemahaman yang menggantung gitu. We don't own any pet. We don't own any pet because our sister has allergy. Ya. Jadi contoh nomor 2 adalah we don't own any pet. Ada subjek, ada verb. Ini dinyatakan sebagai independent clause. Kenapa? We don't own any pet. Kami tidak memiliki hewan peliharaan. Sudah jelas bahwa kami tidak memiliki hewan peliharaan. Yang kami miliki selain hewan peliharaan. Jadi maknanya sudah jelas. Maka ini dikatakan adalah sebagai independent. Ini adalah independent. Kemudian because our sister has allergy. Saudara perempuan kami mempunyai alergi. Nah, ini di sini ini termasuk dependent. Contoh nomor 3. Before we go to bed, we need to brush our teeth. Before we go to bed, we need to brush our teeth. Nah, di sini yang dinyatakan sebagai independen adalah we need to brush our teeth. Di sini udah jelas, ya. Sudah jelas di situ bahwa ini dikatakan independen. Kalau tanpa ada kalimat ini, kalau cuma ada before we go to bed, ini masih belum jelas kalimatnya, maknanya. Makanya before we go to bed ini masih dikatakan independen, belum jelas maknanya. Kalau tidak dilengkapi dengan we need to brush our teeth. Oke, saya yakin teman-temanku sudah memahami. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan saja.
penjelasan tentang independent dan dependent clause. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, bye-bye.